Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam santun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah teman-teman, di kesempatan kali ini saya bisa membuat sebuah video, di mana video kali ini saya akan memberitahu kepada kalian semua, subscriber saya dan para penonton netizen yang budiman, yang selama ini penasaran terhadap tayangan saya yang tidak pernah memunculkan, bahkan memberikan penampakan secara kasat mata ya teman-teman. Untuk sebelum itu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat, saudara saya, teman-teman semua, subscriber saya, dimanapun kalian berada, yang selama ini sudah mensupport, memberikan semangat, hingga sampai detik ini, saat ini, hari ini, bahkan untuk ke depan, agar saya selalu semangat dalam membuat konten, membuat video, melakukan live streaming, tentunya di dunia misteri ya teman-teman. Pada kali ini saya akan membahas di mana selama ini saya melakukan live streaming. Apa saja sih penampakan yang sudah saya tangkap teman-teman? Karena di saat saya melakukan penelusuran, seringkali saya mendapati pertanyaan, "Bang, mana sih penampakannya? Bang, pernah nggak sih dapat penampakan? Bang, gimana sih rasanya?" Tapi tidak jauh dari itu, ada yang terkadang mencibir saya, konten settingan, channel settingan, segala macam bla bla bla. Bahkan ada yang berkata, channel ini tidak pernah dikatakan, segala macam ya teman-teman. Tapi itu semua saya anggap hanyalah angin belaka. Bahkan saya anggap semua ocehan itu adalah semangat buat saya ya teman-teman. Karena di sini saya tegaskan, saya terjun di dunia misteri bukan semata untuk mencari keramaian, bahkan euforia. Tapi di sisi lain, saya juga mencari pengalaman, menambah pengalaman, menambah saudara, dan yang utama, saya ingin lebih dekat dan lebih bisa mengenal tentang kehidupan di dunia. Tidak usah berlama-lama ya teman-teman. Di saat saya awal melakukan penelusuran melalui live streaming misteri teman-teman, itu saya pernah mendapatkan awal sosok penampakan yang tertangkap ya teman-teman. Bisa kalian lihat di video ini saya berada di sebuah pemakaman yang dimana ini adalah makam keluarga ya teman-teman. Dan pemakaman ini sudah ada mungkin puluhan bahkan ratusan tahun ya teman-teman. Karena makam ini berasal dari keturunan keluarga Demang ya teman-teman.
Demang itu yang saya ketahui adalah seorang sosok pejabat di masa itu ya teman-teman. Makam ini dikelilingi ada beberapa makam yang memang di situ adalah makam keluarga ya teman-teman. Dan di tengah makam ini ada sebuah pohon besar. Pohon besar ini yang bagi saya pribadi menyimpan beberapa misteri ya teman-teman. Bisa kalian lihat ketika saya melakukan penelusuran, tanpa saya sadari ada sosok yang muncul dari balik pohon tersebut teman-teman. Bahkan sosok tersebut hanya sepersekian detik hadir lalu hilang. Dan penampakan ini saya tahu dari salah satu viewer saya teman-teman ini. Beliau berkomentar, lihat di menit sekian. Ini adalah bukti penampakan awal yang saya dapati ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Ketika dimana saya berada di sebuah lokasi, tepatnya di pemakaman, yaitu di daerah Wangon teman-teman, dimana makam ini disebut dan dikenal oleh masyarakat yaitu Pesarean atau pemakaman Belumbang ya teman-teman. Makam ini berada di tengah-tengah alas, di tengah-tengah persawahan, dan terletak kurang lebih berjarak 500 meter dari perkampungan ya teman-teman. Di sini identik ada beberapa makam tua lebih banyak dan masih difungsikan ya teman-teman. Di lokasi ini saya mendapati penampakan yang bisa kalian lihat ini ya teman-teman. Ini adalah sosok penampakan pertama di lokasi ini yang memang saya dan teman-teman saya melakukan penelusuran di sini tidak menyadari ada sosok ini teman-teman. Justru dari penontonlah kami bisa sadar kalau memang ada penampakan yang tertangkap di kamera kami. Lalu untuk sosok yang kedua, ini ya teman-teman. Ini sosok perempuan yang terlihat mukanya dengan jelas walaupun tipis ya teman-teman. Ini tertangkap sama juga tidak disengaja teman-teman. Karena apa? Sejatinya goib itu tidak akan bertahan lama di tingkat kecerahan cahaya yang memang terang. Mereka hadir sebenarnya wujud, tapi tidak bisa dilihat secara kasat mata ya teman-teman. Bahkan saya sendiri terkadang melihat sosok-sosok seperti itu ketika saya sadar ada sosok dan saya melihat sosok tersebut hilang. Sama halnya dengan sosok penampakan ini. Lalu ketika saya berada di lokasi sebuah pemakaman teman-teman, lagi-lagi pemakaman ini di sebuah tempat yang dimana tempat ini pemakaman di daerah desa Jatilawang teman-teman. Di pemakaman ini bagi saya ini penampakan yang paling cepat dibandingkan dengan video-video saya yang lain ya teman-teman. Karena apa? Saya mendapati penampakan ini dengan durasi live streaming yang kurang lebih mungkin baru setengah jam kita berjalan. Bisa kalian lihat sosok yang saya tangkap itu benar-benar hadir dan jelas. Itu sosok hitam ya teman-teman, atau lebih dikenal dengan gendruwo. Bisa kalian lihat sosok tersebut hadir dan hilang seketika ketika ada sorot cahaya menuju ke sosok tersebut. Bagi saya, goib itu memang nyata. Dan sejatinya goib itu
ada dalam diri kita masing-masing ya teman-teman. Karena sifat gaib itu adalah kepercayaan dari pribadi diri masing-masing. Jadi di sini saya tidak memaksakan teman-teman untuk percaya dengan penampakan yang saya dapati ya teman-teman. Lalu ketika saya melakukan live streaming lagi, ini di sebuah pemakaman lagi ya teman-teman. Ini di sebuah pemakaman lagi, masih di seputaran bagian selatan Kabupaten Banyumas teman-teman. Bisa kalian lihat ya, ini ada sosok perempuan, itu terlihat jelas ya teman-teman. Ada sosok perempuan berdiri berjarak agak jauh dari saya. Itu hanya beberapa detik saja dan sosok itu hilang ya teman-teman. Dan yang paling, bagi saya ini penampakan yang paling beda ya teman-teman dari sosok perwujudan jin yang memang pada umumnya sering menampakkan diri di hadapan manusia ya teman-teman. Mungkin sejenis kuntilanak, pocong, genderuwo, bahkan yang lainnya ya teman-teman. Bisa kalian lihat dalam video ini ada sosok yang hadir dengan waktu yang sangat singkat. Beliau hilang ketika saya sadar. Sosok tersebut hadir seperti cahaya membentuk sebuah sejenis sosok, entah itu sosok apa, yang jelas kalau dilihat sosok tersebut berjubah ya teman-teman, memakai jubah dan memegang sebuah tongkat teman-teman. Ini sosok penampakan yang ada di dalam video saya selama saya melakukan live streaming paling berbeda ya teman-teman. Bagi saya itu semua hadir dari kehendak yang maha kuasa ya teman-teman. Walaupun kita tidak memaksakan, bahkan mengundang, mereka pun sebenarnya hadir tanpa kita sadari. Karena apa? Kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Walaupun derajat manusia lebih tinggi dari derajat jin dan sejenis lainnya ya teman-teman, tapi mereka masih memiliki kelebihan dari kita ya teman-teman. Untuk itu, selama saya melakukan penelusuran, saya lebih identik, lebih senang berinteraksi dengan mereka melalui energi ya teman-teman. Karena apa? Saya melakukan live streaming, melakukan penelusuran itu di alam luas, alam bebas ya teman-teman. Dan kita bersentuhan dengan alam. Dimana ketika saya melakukan live streaming di lokasi dimana ada energi-energi yang memang berbeda tingkatannya, dari mulai yang paling kecil, besar, membesar, dan membesar ya teman-teman. Itu semua saya dapati selama saya melakukan penelusuran teman-teman. Dan alhamdulillah itu semua bagi saya sebuah pengalaman yang berharga, tanpa manipulasi, tanpa saya rekayasa, dan memang terjadi. Mungkin bagi sebagian kalangan masyarakat, sebagian kalangan teman-teman tidak yakin dengan apa yang saya lakukan dan saya dapat ini, bisa kalian lihat dengan seksama. Silahkan kalian record, kalian screenshot, dan kalian lihat secara jelas dan detail. Karena saya berani menjamin semua penampakan saya ini 100%, bahkan 1.000.000% saya jamin real. Karena sejatinya gaib itu memang hadir dimanapun tempatnya ya teman-teman. Bahkan saya melakukan video ini, di sekitar saya ada sosok yang memang hadir, walaupun saya tidak bisa melihat mereka ya. Itulah kenapa terkadang saya seringkali
sarankan kepada rekan yang ikut penelusuran dengan saya untuk selalu menjaga etika agar bisa berinteraksi lebih jelas dan untuk meningkatkan kepekaannya. Paling tidak dimanapun letaknya kita peluk salam, teman-teman. Sama halnya kita bertamu ke tempat teman atau tetangga atau saudara, ya teman-teman, pasti kita mengucap salam. Walaupun salam itu tidak ada yang menjawab, tapi masih ada malaikat yang menjawabnya, ya teman-teman. Itu anggap aja seperti itu, ya. Dan di video lainnya ini saya sematkan juga, ini ada beberapa video-video penampakan yang bisa kalian lihat, kalian koreksi sendiri. Dan ini saya dapatkan tanpa saya sadari semua, dan itu semua bagi saya adalah bonus semata dari Yang Maha Kuasa, ya teman-teman. Dan sampai detik ini, sampai saat ini, mungkin itu semua adalah poin positif, nilai lebih bagi saya untuk saya lebih meningkatkan keimanan, ya, dan meningkatkan rasa kepercayaan diri saya, keberanian diri saya, menghilangkan semua sugesti-sugesti saya, membuang semua rasa takut saya, ya teman-teman. Karena apa? Sejatinya makhluk gaib tidak ada yang akan hadir secara tiba-tiba di depan kita lalu menakut-nakuti kita. Itu sangat-sangat tidak mungkin, teman-teman. Itu semua hanya ada di film, ya teman-teman. Mungkin dari beberapa video-video penampakan ini bisa sedikit memberikan pengetahuan buat teman-teman semua, dan memberikan sedikit edukasi buat teman-teman semua bahwa sejatinya gaib itu memang ada dan tidak untuk diada-ada, ya teman-teman. Dan bagi saya pribadi, saya tidak pernah menyangka juga kalau perangkat saya bisa menangkap sebuah sesosok penampakan seperti penampakan ini, ya teman-teman. Karena seringkali saya terkadang terjadi kendala di perangkat saya ketika ada energi yang lebih besar membentur terhadap perangkat saya, teman-teman. Yang akhirnya terkadang ketika saya melakukan live streaming, gambar pecah, ya teman-teman, atau sering orang menyebut blur, ya teman-teman. Itu memang sering kali terjadi gangguan seperti itu, ya teman-teman. Karena mereka tidak suka, ya, kehadiran mereka disorot, bahkan tersorot oleh sebuah kamera, bahkan cahaya, ya teman-teman. Dan alhamdulillah selama ini saya melakukan penelusuran, eksplorasi, tidak pernah mendapati gangguan yang berlebih, ya teman-teman. Alhamdulillah saya masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua berkat teman-teman yang selalu mendoakan saya dimanapun saya berada. Mungkin video kali ini cukup untuk membuktikan bahwa selama ini saya melakukan penelusuran, melakukan eksplorasi, saya sudah mendapati penampakan-penampakan yang memang dari berbagai jenis, ya. Dan alhamdulillah saya mendapati pengalaman-pengalaman yang berharga dan menambah saudara-saudara baru di luar sana, ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah berkah barokah. Amin amin ya rabbal alamin.
Terima kasih. Sekian dari saya. Salam hormat, salam santun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, 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 Salam. Salam.